Baik kakak-kakak, kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tatap maya pada ruang virtual ini di pertemuan terakhir ini untuk modul tentang refleksi bukti karya. Selanjutnya, salawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak yang kami banggakan, ini adalah pertemuan terakhir untuk tatap maya kita di kegiatan PKG PJOK ini. Ini pada sesi ini kita akan melakukan refleksi tentang bukti karya yang sudah kakak-kakak kirimkan melalui LMS, dan ini batasnya sampai besok tanggal 11 Desember 2024. Jadi kepada kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas yang lainnya dan bukti karya diharapkan untuk menyelesaikannya, karena ini sudah masuk di sesi terakhir kita kakak-kakak untuk menyelesaikan program PKG ini. Selanjutnya kakak-kakak, seperti yang sudah-sudah, kita akan merefleksi apa yang sudah kita kerjakan, kemudian mengapa kita perlu melakukan refleksi yang sudah kakak-kakak rencanakan. Mungkin untuk catatan bukti karya kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kirim, baik itu yang berupa modul ajar ataupun berupa LKPD atau video pembelajaran. Untuk yang modul ajar dan lembar kerja peserta didik, ini yang perlu kami sampaikan mengenai penilaian otentik yang sudah ada pada rubrik penilaian. Diharapkan kakak-kakak lebih cermat lagi, kemudian diteliti lagi dalam membuat penilaian pada peserta didik. Jadi seperti yang sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya, itu untuk penilaian otentik itu lebih spesifikkan pada setiap poinnya. Jadi langkah kita dalam menentukan poin 1, 2, 3, 4, atau bahkan sampai 5, itu sudah ada dasarnya. Jadi saya perhatikan yang ada di rubrik penilaian kakak-kakak, misalnya yang dinilai tentang teknik gerak menendang. Di sana ada menendang kaki bagian dalam misalnya. Kemudian di sana ada poin 1, poin 2, 3, dan 4. Tetapi pada setiap poinnya itu tidak diberikan penjelasannya. Poin 1, kenapa bisa mendapatkan poin 1 itu kriterianya apa saja, indikatornya apa saja. Nah, mungkin itu akan dikembangkan sampai ke poin yang keempat. Jadi mungkin itu yang menjadi catatan untuk mengenai rubrik penilaian. Selanjutnya, kurang mengkiaskan berpusat pada peserta didik. Jadi kurang kegiatan aktivitas jasmani, memunculkan waktu tunggu, kemudian
kesempatan ketika melakukan gerakan dan ada peserta didik yang diam. Nah, tentunya ini menjadi koreksi kita kakak-kakak dalam menyiapkan modul ajar. Ini seperti yang sebelumnya juga sudah pernah kita diskusikan. Ketika kita menyiapkan modul ajar, tentunya tidak ada peserta didik yang terlalu lama menunggu atau antri yang terlalu lama gitu. Sehingga banyak peserta didik yang berdiam diri untuk menunggu kesempatan gilirannya. Dan yang kedua, kurang penjelasan tentang konsep gerak. Jadi di sini yang dimaksudnya kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan keterhubungan atau bahasannya tentang kebugaran dan olahraga pendidikan. Jadi masih ada yang membahas mengenai teknik dasar gitu kakak-kakak. Selanjutnya kurang mengkaitkan dengan konsep belajar melalui gerak. Jadi kita memang mengajarkan peserta didik untuk bergerak dan tentunya peserta didik ini harus belajar juga melalui gerak yang mereka lakukan. Jadi apa reaksi tubuh ketika kita atau peserta didik melakukan gerak yang kita ajarkan gitu kakak-kakak. Dan saya lihat untuk penilaian ini masih mengacu kepada keterampilan peserta didik dan belum mengarah kepada proses belajarnya. Jadi kemampuan peserta didik itulah yang kita nilai. Jadi prosesnya belum kita nilai. Makanya tadi di poin di penilaian otentik tadi atau rubrik penilaian, di situ setiap poinnya alangkah baiknya dijelaskan sehingga kita tahu prosesnya gitu. Pantas kita beri poin berapa setiap peserta didik ketika melakukan gerakan. Dan di sini udah yang modul ajar sini udah cukup baik, sudah ada yang menerapkan untuk strategi belajar, kemudian metode dan gaya mengajar, kemudian pendekatan dengan peserta didik, tetapi ada juga yang masih kurang dalam melakukan pendekatan dengan peserta didik, baik itu di strategi mengajarnya, kemudian metodenya. Nah, di sini masih ada beberapa yang masih kurang gitu kakak-kakak. Tapi saya lihat ada juga yang sudah sangat baik gitu. Jadi mengenai gaya mengajarnya disampaikan di sana, kemudian strategi mengajarnya juga dimasukkan ke dalam modul ajar tadi. Jadi kakak-kakak, menurut kakak-kakak, karena ini kita melakukan refleksi dan ini pertemuan terakhir, saya harap kakak bisa memberikan pendapatnya atau argumennya mengenai refleksi kita pada siang hari ini, Kak. Sore hari ini, kakak-kakak. Yes. Bagaimana seharusnya proses belajar mengajar
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kira-kira bagaimana Kak seharusnya Kak? Ada yang bisa memberikan pendapat ini Kak? Kak Ani? Ya, silakan Kak Ani. Ya, izin menanggapi Kak di sini bagaimana seharusnya PBM PJOK. Kalau menurut saya proses PBM PJOK itu dirancang menyenangkan, interaktif dan sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip perkembangan fisiknya gitu dan mental juga. Terima kasih Kak. Ada kakak-kakak yang mau memberikan tanggapan lain? Ya, silakan Kak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapan dari saya, ini seharusnya PBM PJOK itu yang biasanya kita lakukan di dalam pembelajaran itu kita telah menerap apa Kak? Apa namanya? Kita tidak berpedoman kepada gerak siswa, tetapi lebih ke apa? Pembelajaran apa namanya? Prestasi, Dari teknik. prestasi. Iya, teknik. Kadang kita lebih menerapkan pembelajaran itu berbentuk hafalan, Kak. Jadi di sini kita menurut saya itu yang jauh beda yang dari sekarang. Sekarang kan aktivitas gerak aja yang diutamakan. Mungkin itu dari kami, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Egi dan Kak Ani yang telah memberikan tanggapan. Ya, tentunya kakak-kakak dalam kita melakukan pembelajaran PJOK seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam yang pertama adalah perencanaan. Ya, tentunya perencanaan ini adalah langkah awal dalam kita melakukan pembelajaran sehingga kita tahu akan arah kemana untuk melakukan proses pembelajaran ini. Dan pembelajaran tentunya dituntut menyenangkan untuk peserta didik, kemudian mereka bisa belajar melalui gerak dan bermakna pada kehidupannya, sehingga mereka bisa mengaplikasikan di dunia nyata atau di lingkungan sekitar mereka dan bisa melakukan gerakan-gerakan dan pengembangan gerak yang sudah mereka pernah lakukan gitu kakak-kakak. Apakah pembelajaran kakak-kakak sudah berpusat pada peserta didik? Nah, ini kalau melihat dari video kakak-kakak kemarin sudah mulai berpusat pada peserta didik karena sudah mulai nampak ketika peserta didik diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide-ide atau pendapat-pendapat tentang pemahaman mereka. Kemudian diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Jadi pada aturan permainan mereka dilibatkan untuk membuat keputusannya. Selanjutnya, apakah sudah berdiferensiasi?
Kira-kira kalau menurut kakak, apakah sudah berdiferensiasi, Kak? Kalau menurut saya sudah, tapi tidak tahu kalau penilaian orang lain gitu. Ya, karena pembelajaran yang kita rancang kakak-kakak, kita harus optimis dulu. Pembelajaran kita ini sudah berdiferensiasi. Dan tentunya yang pertama tadi berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak ya. Harus pede dulu kakak-kakak. Sehingga kita punya kebebasan untuk melangkah dan melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Ini yang sering kita dengar kakak-kakak. Jadi peserta didik ini belajar untuk gerak dan gerak itu untuk belajar. Jadi pemahaman inilah yang akan kita terapkan betul-betul kepada peserta didik. Sehingga peserta didik bisa bermakna ketika melakukan geraknya, bisa mengembangkan keterampilan geraknya kakak-kakak. Berbackward design, nah ini bisa dilihat dari modul ajar kakak-kakak yang sudah disusun ketika menyelesaikan modul-modul di LMS. Nah ini sudah mulai nampak pembelajarannya berbackward design. Jadi mulai ada perencanaan, kemudian tujuannya jelas gitu kakak-kakak. Ini menyeluruh. Nah tentunya kita dalam melakukan pembelajaran ini berpusatnya ke semua peserta didik, tidak membeda-bedakan peserta didik yang misalnya mengalami keterbatasan atau mengalami kesulitan belajar. Nah ini tetap harus kita lakukan pendekatan dan mengajak tetap untuk melakukan gerak yang akan kita ajarkan. Jadi tetap kita libatkan peserta didik yang mengalami keterbelakangan atau keterbatasan, sehingga mereka tetap merasa tidak dikucilkan gitu. Tetap merasa terlibat dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nah ini baik dari proses belajarnya ataupun perencanaan yang kita lakukan, sehingga pembelajaran yang kakak-kakak lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa menghindari isu-isu sosial tadi, karena banyak yang terjadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, mungkin di mata pelajaran PJOK yang isu sosialnya sangat tinggi. Tetapi disinilah kita sebagai guru PJOK wajib memahami dan mengetahui isu-isu sosial yang bisa terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung, dan kita bisa mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya adalah progres. Dan di sini dilihat dari kakak-kakak melakukan pembelajaran atau pengajaran kemarin itu sudah mulai terlihat. Jadi melakukan proses pembelajaran ini mulai dari yang paling mudah gitu kakak. Paling mudah, kemudian ke sedang, sampai ke paling sulit atau digolongkan ke dalam mahir dalam melakukan gerakan. Kira-kira apa yang dibahas dalam proses
pembelajaran PJOK. Tentunya yang dibahas ketika kita melakukan pembelajaran yaitu konten yang akan kita sampaikan dengan peserta didik. Dan ini tujuannya memfasilitasi peserta didik pandai bergerak dan pandai belajar. Di sini artinya peserta didik ini dapat belajar melalui gerak yang kita lakukan. Selanjutnya keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Nah, ini guru mengenali kapasitas, kapabilitas, dan pembendaharaan gerak peserta didik untuk diantarkan pada keadaan dan kebutuhan seharusnya. Untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan awal peserta didik, ini biasanya dilakukan dengan cara apa, kakak-kakak? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ya kakak-kakak ya. Jadi ketika baik di awal semester pembelajaran atau di awal pembelajaran kita, nah itu kita lakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Ini Kak Ani sangat luar biasa, responnya sangat cepat. Nah, ini yang berikutnya adalah isi dan materi. Nah, ini yang kalau yang menyampaikan di bukti karya itu sudah nampak mengenai isi dan materinya. Baik itu gerak, permainan, ataupun olahraga. Tentunya yang di sini yang kita bahas adalah gerak manusia. Gerak baik itu bentuknya permainan ataupun olahraga ataupun gerak-gerak lokomotor, non-lokomotor ataupun manipulatif. Ini yang sering kita gunakan kakak-kakak dalam melakukan proses pembelajaran PJOK. Yang sering diterapkan adalah dua metodologi ini. Yang pertama problem based learning, yang kedua project based learning. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini menilai belajar siswa, kemudian menilai hasil belajarnya, dan selanjutnya adalah penilaian sebagai belajar. Penilaian sebagai belajar ini seperti kita melakukan analisis yang sudah sering kakak-kakak lakukan ketika selesai ujian, itu ada melakukan analisis. Ini di sini kita lakukan penilaian sebagai belajar. Nah, ini saya minta suara dari Kak Cokro. Kak Cokro ada? Ada, Kak. Saya minta pendapat Kak Cokro untuk kira-kira apa nuansa dan situasi yang perlu diciptakan ketika kita melakukan proses pembelajaran, Kak? Situasi yang perlu Diciptakan untuk proses pembelajaran, Kak? Nuansanya bagaimana gitu, Kak? Kalau izin mengembangkan pendapat, Kak. Iya, silakan, Kak. Nuansa yang perlu diciptakan, kami tadi mendengar yang disampaikan oleh Kak Ani, salah satunya dia harus menarik. Mungkin itu meskipun kita beda tingkatan di SD dan di SMP, rasa kami sama, Kak. Jadi nuansa permainan yang lebih menarik. Tapi
nuansa yang menarik tadi ini kadang ya itu tadi Kak, lari kepada refleksi yang di awal Kakak sampaikan tadi kan. Salah satunya student center oriented yang berpusat pada siswa tadi kan. Emang betul juga kami merangkum yang disampaikan Kak Egy tadi kan. Dia kadang tanpa sadar kita lebih dominan kepada keterampilan tadi yang dievaluasi tadi kan. Ternyata di Iya. situ juga ada kepercayaan diri, ada gotong royong, ada kerja kelompok dan segala macamnya kan. Jadi nuansa-nuansa yang seperti itu kadang pada saat kita mengautentifikasi kan keadaan mudah dengan teori yang kita dengar, dengan teori yang kita lihat pada saat nengok di YouTube dan segala macam kan. Ya nuansa yang seperti itu kadang kan mood-nya kan di hari ini beda, hari kemarin beda kan. Jadi nuansa tadi dia sifatnya dinamis Kak kan. Nah, inilah pentingnya seorang guru tadi terus mendengar apa yang disampaikan oleh fasilitator kan, bagaimana intinya nuansa dalam pembelajaran PJOK itu tak lepas dari yang kayak tadi, ada diferensiasi, ada perbedaan kan. Kalau kayak sekarang yang kita sering dengar numerisasi kan segala macam itu kan Kak. Jadi mungkin pendapat kami nuansa perilaku yang harus kita ciptakan tuh yang kayak tadi meliputi tadi Kak, harus menyenangkan, harus ada unsur pedagoginya, harus ada unsur pendidikannya kan. Tak lepas juga ada sedikit tentang pencapaian teknik, meskipun sifatnya dia hanya sebatas replika gambaran kan, tidak langsung ke arah skill tadi kan Kak. Ya ini ya gerak dasar aja kayak gitu. Itu pendapat kami Kak Tri, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cokro. Ini luar biasa Kak Cokro nih. Jadi sangat kompleks ya penyampaiannya. Jadi tentunya untuk nuansa dan situasi yang perlu kita ciptakan dalam pembelajaran PJOK ya seperti sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, yaitu tentang suasana yang menyenangkan. Jadi ketika suasana pembelajaran sudah menyenangkan, peserta didik merasa gembira, happy. Kalau suasana sudah senang, saya rasa untuk peserta didik ini lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan gitu. Dan selanjutnya di sini partisipasi peserta didik ini sangat diperlukan kakak-kakak. Jadi karena pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini bukan berpusat pada guru lagi, tetapi berpusat pada peserta didik. Maka dari itu peserta didik ini diharapkan aktif dalam setiap pembelajaran atau setiap gerak yang kita lakukan kepada peserta didik tadi. Ekspresif ini untuk peserta didik diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan ekspresi tentang baik itu terhadap gerak yang akan kita sampaikan atau sudah kita sampaikan, sehingga mereka bisa mengembangkan gerak-gerak yang kita sampaikan tadi. Misalnya gerak dasar kita, gerak dasar melempar saja kita contohkan. Mungkin kita contohkan lemparan
bisa kita lakukan dari lemparan atas misalnya. Nah, setelah itu kita berikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan berbagai macam gerakan melempar tadi. Nah, mereka akan melakukan menginovasi gerakan melempar mereka masing-masing, dan tentunya di setiap peserta didik itu berbeda kemampuannya, berbeda cara mengekspresikan lemparannya tadi atau gerakannya tadi. Kemudian impresif, di sini peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya gerak. Dan ini diharapkan bisa berlanjut gerak-gerak yang kita lakukan ini di lingkungannya atau di masyarakatnya. Jadi setiap ada di lingkungannya sebuah permainan atau aktivitas gerak, mereka bisa berperan aktif di sana. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya ketika jam pembelajaran PJOK saja mereka bisa melakukannya. Nah, ini saya minta kesediaannya untuk Kak Eli, ada Kak Eli? Ini Kak, apakah ciri-ciri pengajaran PJOK yang efektif dan efisien, kemudian mengesankan dan bermakna, serta berkualitas? Nah, kira-kira apa ciri-cirinya Kak? Pengajaran yang efektif, efisien, kemudian mengesankan, bermakna, dan berkualitas ini Kak. Yang pertama yaitu kita sebagai guru dapat memberikan suatu kegiatan atau pelajaran kepada peserta didik yang menyenangkan, dan dapat dilakukan dengan baik dan senang oleh peserta didik Kak. Itu sementara Kak, lagi nggak fokus Kak. Udah ada suaranya. Ya, terima kasih Kak Eli atas pendapatnya tentang refleksi mengenai pembelajaran PJOK yang efektif, efisien, mengesankan, dan bermakna, serta berkualitas. Nah, kira-kira ada kakak-kakak lagi yang bisa memberikan pendapat ini Kak? Kak Rika ada, Kak Rika? Kani ya, silakan Kani. Ya, izin menanggapi. Di sini menurut saya ya, hanya menambah dari apa yang disebutkan oleh Kak Eli tadi, ciri-ciri pengajaran PJOK yang efektif, efisien, mengesankan,
bermakna dan berkualitas itu pertama itu seperti yang kakak jelaskan tadi adalah partisipasi siswa gitu. Peserta didiknya mau dan berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan proses pembelajaran gitu. Dan yang kedua itu adalah pendekatan kita, bagaimana pendekatannya itu bervariasi, tidak hanya monoton itu saja. Yang ketiga, suasananya menyenangkan dan anak-anak itu bergembira gitu. Dan yang keempat itu efisien, berarti sesuai dengan rancangan kita. Umpamanya waktunya sekian, sesuai. Diterapkan 30 menit, ya sesuai 30 menit selesai gitu. Itu sesuai target. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak ini sangat baik Kak ini. Jadi itu ya kakak-kakak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Eli dan Kak Ani tadi. Sudah mulai nampak ciri-ciri pengajaran PJOK yang efektif dan efisien. Jadi serta mengesankan, bermakna dan berkualitas. Nah ini jadi kakak-kakak ini untuk pengajaran PJOK yang efisien, efektif adalah peserta didik aktif belajar dan aktif bergerak. Ini seperti yang sudah disampaikan Kak Ani tadi. Jadi peserta didik ini berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian organisasi guru, motivasi peserta didik dan tugas belajar gerak tidak menyebabkan peserta didik malas gerak, berdiam, menunggu giliran atau berteduh. Nah ini yang sudah disampaikan kakak-kakak tadi ya. Dan ini pembelajaran PJOK atau pengajaran PJOK yang menyenangkan dan mengesankan. Ini peserta didik menikmati serta menyukai dan merasa keriangan dan impresif serta memikirkan penampilan geraknya. Nah, jadi tentunya dalam melakukan geraknya mereka merasa gerakan saya seperti ini udah bagus belum ya, atau kurang apa ya. Mereka mau memikirkan gerak yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya menampilkan gerak tubuh ekspresif dan impresif. Selanjutnya gerak tubuhnya sejalan atau setara dengan tuntutan tugas geraknya. Jadi misalnya kita melakukan konten gerak tentang lempar tadi, nah, tentunya peserta didik juga melakukan lemparan yang sesuai dengan apa yang kita contohkan. Tetapi peserta didik ini boleh mengembangkan dari gerak yang kita contohkan tadi. Nah, selanjutnya kompetensi gerak tubuhnya mengembangkan kompetensi belajarnya ketika kompetensi belajarnya mengembangkan kompetensi gerak tubuhnya. Dan selanjutnya tuntutan tugas belajar gerak berada pada zona daerah terdekat kapasitas, kapabilitas, dan pembenaran gerak tubuhnya. Selanjutnya pengajaran PJOK yang bermakna. Nah ini kakak-kakak dapat dilihat ada 4 kriteria tentang pengajaran PJOK yang bermakna. Terjadi belajar di situasi gerak dan belajar tentang gerak, belajar melalui gerak. Selanjutnya, relasi gerak dengan belajar dikembangkan pada peraihan konteks, sehat tubuhnya, bugar jasmaninya, menguasai gerak tubuhnya, terampil olahraganya,
dan baik karakter moralnya. Nah, di sini kalau diperhatikan pengajaran PJOK ini sangat bermakna kalau menurut saya ya kakak-kakak ya. Karena selain peserta didik kangen atau rindu dengan pembelajaran PJOK, tentunya pasti mereka senang dengan guru yang mengajarnya. Ini tercermin ketika kakak-kakak tidak masuk sekolah, kemudian ada jam pembelajaran PJOK, nah mereka selalu bertanya, kenapa kemarin tidak masuk pembelajaran PJOK, ataupun menanya ke guru kelas atau guru piket pembelajaran PJOK kenapa tidak bisa masuk gitu. Pastinya di sekolah kakak-kakak peserta didiknya selalu merindukan ketika kakak-kakak tidak masuk ya. Jadi kangen gitu kalau PJOK nggak masuk ini, ditunggu-tunggu kapan masuk gitu. Kadang nggak ada jam olahraga aja maunya olahraga ya kakak-kakak ya. Selanjutnya pengajaran PJOK meraih tujuan dan capaian pembelajaran. Ini jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Educated, physically, employed, dan displacement. Kemudian meraih keadaan terdidik secara jasmaninya. Ini baik kecerdasan bergerak, kemudian cerdas jasmaninya, dan mencerdaskan. Kemudian jasmani dalam potensi geraknya, memudahkannya, kemudian meringankannya, memandirikan, mensejahterakan, dan mengantarkan pada kualitas hidup terbaik mereka. Dan selanjutnya membentuk keinginan berbudaya gerak, bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi kalau generasi sekarang atau Gen Z, nah itu yang kerjaannya mabar, main game, nah itu berarti belum bisa membudayakan geraknya itu kakak-kakak. Karena kalau sebenarnya kakak-kakak, apalagi kayak Kak Egy yang hobi bermain bola, nah ini termasuk sudah membudayakan gerak. Jadi kalau sore tanpa disadari sudah aktif ada main bola, ikut main bola, ataupun olahraga lainnya gitu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, mungkin ini refleksi kita pada bukti karya kita yang sudah kakak-kakak kirimkan melalui LMS. Dan sehubungan dengan itu kakak-kakak, besok due date atau batas akhir pengiriman semua tugas, dan yang paling penting adalah bukti karya. Jadi kakak-kakak yang belum menyampaikan tugas bukti karyanya, saya minta untuk disampaikan melalui LMS, dan nanti tanggal 12 sudah mulai penilaian, kemudian nanti di tanggal 13 itu ada pleno kelulusan kakak-kakak. Pleno kelulusan itu nanti dilaporkan semua kelas, baik itu dari Kabupaten Siak, kemudian Kampar,
Dumai dan yang lain-lain, itu nanti setiap kelasnya akan melaporkan laporan terkait dengan kelulusan kakak-kakak semua. Dan saya ingatkan lagi, untuk kriteria kelulusan itu 3 yang menjadi kunci utama. Yang pertama kehadiran tatap maya, yang kedua tatap muka, dan yang ketiga tugas, baik yang dilakukan secara sinkronus ataupun asinkronus. Untuk yang tatap muka, alhamdulillah sudah kita selesaikan kemarin di SD Negeri 4 Minas. Itu alhamdulillah kita sudah selesaikan semua laporannya. Nah, sekarang tinggal yang tatap maya. Tatap maya ini seperti yang pernah saya contohkan ke kakak-kakak, pernah saya sharekan sedikit mengenai laporan untuk pleno besok. Jadi ada 3 item yang dimasukkan di setiap modulnya. Yang pertama, penilaian tugas-tugas kakak yang melakukan refleksi langsung di LMS, yang kakak langsung mengetik di sana. Yang kedua, yang berbentuk file atau data yang diupload di LMS ataupun di drive, dan linknya dimasukkan ke dalam LMS. Dan yang ketiga, screenshot tatap maya dan daftar hadir yang kita lakukan seperti saat ini. Jadi yang kalau daftar hadir untuk tatap maya ini lebih dari 2 kali tidak mengikuti tatap maya, nah itu termasuk ke dalam sudah zona tidak aman, ya kakak-kakak ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kali tidak mengikuti tatap maya, ini sudah zona tidak aman, karena batas maksimal untuk tidak mengikuti tatap maya itu 2 kali tidak kehadirannya. Dan untuk tatap muka itu sekali, dan alhamdulillah kita semua kemarin hadir seutuhnya, dan tugas juga sudah selesai. Kalau untuk tatap muka, untuk tatap muka sudah selesai. Jadi tinggal tatap maya ini yang perlu kita laporkan kakak-kakak. Jadi ada tugas yang berbentuk file tadi, nah itu masih ada beberapa kakak-kakak yang belum mengumpulkan. Jadi di sana, karena yang melihat di LMS kami itu bukan cuma saya pribadi, tetapi dilihat juga oleh admin, baik admin kelas ataupun dari pusat, admin pusat yang mengelola LMS ini. Jadi nanti ketika kami pleno kelulusan itu bukan cuman kami dengan BGP saja, tetapi juga ada admin dari pusat yang melihat bukti-bukti di drive akun Fasil ini. Jadi kami nggak bisa mengada-ngada kalau misalnya tugasnya nggak ada, ya apa yang mau kami sampaikan di laporan itu kakak-kakak. Mungkin itu mengenai tugas yang kakak-kakak kirim, kemudian bukti karya. Dan bukti karya ini kalau sudah dinilai di LMS, nanti secara otomatis, kalau nggak salah informasinya kemarin, secara otomatis dia akan terkoneksi ke PMM kakak-kakak. Jadi langsung ada di PMM milik kakak-kakak masing-masing. Mungkin itu kakak-kakak, atau ada yang perlu
tanyakan atau bagaimana mengenai tugas dan yang lain-lain kakak-kakak. Karena ini adalah tatap maya terakhir untuk kegiatan kita. Jadi kalau bisa semuanya lulus, alhamdulillahirrabbilalamin. Karena ya ini kembali lagi ke kakak-kakak yang menjalankan. Kalau saya hanya memfasilitasi saja, menyampaikan apa yang sudah pernah saya dapat kemarin dan saya sampaikan kepada kakak-kakak. Tentunya apa yang saya dapat ini atau yang diberi oleh Fasil sebelumnya mungkin nggak bisa terserap oleh saya semua. Jadi ya ini ya semampunya saya memberikan informasi kepada kakak-kakak semua. Mungkin banyak luputnya, banyak kekurangannya, dan saya lihat di kelas 14 ini kakak-kakaknya sangat luar biasa. Untuk keilmuannya juga sangat luar biasa, welcome terhadap informasi yang baru, mau menerima, apalagi ini mohon maaf, ini kalau berbicara usia, ini Kak Eli juga udah luar biasa, bentar lagi pensiun, tetapi masih semangatnya, memang semangat anak muda betul, selalu on time ketika melakukan tatap maya. Ya ini yang perlu kita pertahankan kakak-kakak. Komitmen kita ketika kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Apa yang sudah kita peroleh sekarang, kita berangsur-angsur kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kalau sekiranya sudah berjalan baik, kita kembangkan, kita pertahankan kakak-kakak. Mungkin itu kakak-kakak di sesi kita pada hari ini, atau ada kakak-kakak yang mau menyampaikan pendapat, saya persilakan. Ya, Kak Eli, silakan. Mic-nya masih mati, Kak. Maaf, Kak. Izin Kak, Iya, silakan, Kak. selama lebih kurang 3 bulan kita melaksanakan PKG ini yang difasilitator oleh Kak Tri. Kami banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Kak Tri, yang mana mungkin selama ini kami, saya pribadi lah, lebih kurang saya 28 tahun mengajar, mungkin baru kali ini saya mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini. Di sini saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan. Di sini sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Tri. Semoga apa yang Kak Tri berikan kepada kami menjadi amal bagi Kak Tri. Amin. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Kak Tri. Iya, Kak Rika, silakan. Menyambung perkataan Bu Eli, Kak Tri, pribadi dan juga teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya dan bimbingannya selama 3 bulan ini. Dari pembelajaran yang kami belum tahu, jadi Kak Tri sudah memberikan bimbingan atau
pengetahuannya lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu saya mewakili juga Bu Eli, mungkin yang lebih tua mungkin ya Bu Eli ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tri. Semoga apa yang Kak Tri berikan mendapat pahala dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin. kasih Amin. Kak Tri. Ya, terima kasih Kak Rika. Ini tentunya saya juga minta maaf ya kakak-kakak ya. Mungkin saya banyak berbicara dan kurang sopan juga dalam penyampaian dan tingkah laku saya kepada kakak-kakak. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ya ini keterbatasan saya kakak-kakak. Mungkin banyak guru olahraga yang pandai berbicara dan saya salah satu guru yang sulit untuk mengekspresikan dengan berbicara gitu kakak-kakak. Jadi lebih suka bergerak ketika melakukan gerakan atau aktivitas apa, lebih suka saya dibandingkan kegiatan yang seperti ini gitu Kak. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk saya bagaimana menyikapi kakak-kakak, kemudian di sini di kelas ini lebih Hilang suaranya. Hilang jadi suaranya, Kak. di kelas ini paling kompleks kakak-kakak. Jadi kalau di kelas lain mungkin saya lihat banyak yang satu kelas itu usianya sebaya, tapi di kelas ini lah yang saya rasakan sangat kompleks, sangat kekeluargaannya sangat hangat gitu kakak-kakak. Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih sekali dengan kakak-kakak yang sudah welcome terhadap saya pribadi dalam menyampaikan pengalaman yang pernah saya dapat ini dan bisa berbagi dengan kakak-kakak semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, banyak kekurangannya dari saya kakak-kakak. Bersedia maafkan ya kakak ya. Sama-sama, Kak. Sama Kak, kami juga mohon maaf, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang enggak masuk. Jadi Kak Tri ada pengertiannya. Ya Kak, makasih Iya, banyak Kak. Kak Tri yang terdiri kekurangan. banyak mengerti kepada kami. Ya kakak-kakak. Ini karena pertemuan ini terakhir, tetapi di WA Group kalau bisa tetap jalin silaturahmi. Iya. Kemudian ini mungkin sekaligus mengingatkan kakak-kakak yang belum mengirimkan tugas agar disegerakan, karena sangat sayang kalau di program yang sudah berjalan 3 bulan ini kalau sampai nggak lulus, ini sangat membuang-buang waktu kalau menurut saya kakak-kakak. Karena kemungkinan di tahun berikutnya program ini akan tetap berjalan. Kalau tidak lulus di tahun ini, kan sayang harus mengulang di tahun depan gitu. Iya. Jadi kalau bisa di tahun ini diselesaikan, dikebut dulu yang tugas-tugas belum selesai itu diselesaikan di 2 hari ini gitu Kak. Iya, Kak. Jadi Kak Tri kapan pengumuman kelulusannya Kak Tri? Kira-kira gitu Kak Tri. Kalau nggak salah kemarin pleno itu direncanakan tanggal 13 sampai tanggal 16. Mungkin sekitar tanggal 20-an pengumumannya Kak. 20 Desember ini Kak. Iya Kak. Nah, kami nunggu waktu aja lah Kak.
Kalau nggak Iya, Kak. lulus ulang lagi. Kalau dapat kan kakak jadi kakak lagi jadi tutornya. Jangan lagi masukkan ini Melihat tutor dari kelas 12-13 semalam kakak, kami rasa kakak yang paling bagus gitu kak. Dari tutor yang iya. Masya Allah. Jadi Kak Tri yang paling bagus ya Kak Tri. Ya, kalau menurut saya sih masih banyak kurangnya, Kak. Apalagi kalau dilihat di kelas ini ada Kak Cokro yang ilmunya sebenarnya luar biasa, tapi dia enggak mau ngeluarkan ya Kak ya ilmunya agak kan. sulit berbagi kayaknya Kak Cokro ini. Padahal ilmunya sangat luar biasa ini. Iya, Pak Cokro bagilah ilmunya tuh Pak Cokro. Apalagi pas refleksi semalam tuh bagus Pak Cokro tuh. Besok kita sering-sering lagi dengan Kak Cokro ini. Iya. Baik kakak-kakak. Apa tuh Kak Eli? Ini Kak Cokro mau tanya tuh. Kak Tri mau nanya satu Kak Tri. Iya, silakan Kak. Kemarin kita kan ada nih ngirimkan nomor rekening. Itu untuk apa tuh Kak Tri? Oh, nomor rekening itu nanti untuk mengganti biaya pulsa kakak-kakak. Oh, iya. Saya masih teringat kan. Kalau periode kemarin itu memang berbentuk pulsa. Tetapi yang sekarang katanya dirubah sistem pembayarannya, jadi diberikan berupa uang gitu Kak. Oh gitu. Iya. Melalui rekening itu Kak ya. Iya, melalui rekening Kak. Oh iya, terima kasih Kak. Ya Kak Eli. Ya Kak Rika. Pak Cokro tuh Pak. Kak. Oh iya. Iya, izin menyampaikan Kak, tadi waktu kami jumpa di Pawai MTQ, dia terkait pertanyaan Kak Eli itu kata Kak Egi yang udah masuk ke rekening dari pusat cuma Kak Egi aja Kak, itu Kak. Oh gitu. Berarti Kak Egi yang baru menerima gitu kakak-kakak? Kak Egi kok diam-diam aja? Iya, saya nggak tahu kalau itu sudah masuk atau belum gitu Kak. Karena untuk masuk itu nggak melalui kami. Jadi langsung dari pusat gitu Kak. Itu kira-kira berapa itu Kak? Tidak jelas pula kan melihat bankingnya tuh berapa masuk. Kalau periode kemarin itu sekitar 1 bulannya 150. Nggak tahu kalau yang sekarang. Entah naik, entah turun, saya kurang paham kalau itu Kak. Iya. Oh gitu Kak. Mana Egi itu? Diam-diam aja Egi. Lagi ngecek M-Banking mungkin Kak? Kapan Egi itu dapat dia Pak Cokro? Kakak, mungkin kita ya. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita dan ini tatap maya terakhir di program kita kakak-kakak. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kakak-kakak yang lainnya. Sama-sama Kak Cokro.